Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini aku bakalan ngebahas TWK nih teman-teman, karena udah lama banget kita nggak bahas TWK ya. Dan juga kemarin aku sempet lihat live-nya BKN di YouTube nih teman-teman, katanya itu soal tes CPNS itu yang 2021 bakalan ada tentang radikalisme nih teman-teman. Nah, jadi soal-soal radikalisme itu bakalan dimasukin di soal TWK teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran nih sama apa sih contoh soal radikalisme itu seperti apa gitu kan teman-teman. Sebelum ke videonya jangan lupa di subscribe ya, bantu channel aku untuk berkembang lebih baik teman-teman, dan juga nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke guys, sebelum ke soalnya, lebih baiknya kita bakalan ngebahas pengertian radikalisme dulu nih teman-teman. Nah, pengertian radikalisme itu sendiri yaitu suatu perubahan sosial dengan jalan kekerasan, meyakinkan dengan satu tujuan yang dianggap benar tetapi dengan menggunakan cara yang salah teman-teman. Nah, cara yang salahnya itu bisa dengan ya kayak kekerasan, terus itu kayak teror meneror kayak gitu ya teman-teman. Nah, kalian boleh screenshot nih arti dari radikalisme sendiri teman-teman. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 1. Tindakan radikalisme sangat merusak tatanan kehidupan bangsa, bahkan merugikan banyak pihak. Tindakan radikalisme tidak hanya terjadi pada masa reformasi, melainkan sudah ada pada masa Orde Lama. Berikut ini yang merupakan penyebab terjadinya tindakan radikalisme, yaitu A. Menurunnya tingkat perekonomian masyarakat. B. Kurangnya pengetahuan mengenai wawasan kebangsaan. C. Minimnya cinta tanah air. D. Kurangnya penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila. Dan E. Stabilitas politik yang belum tertata dengan baik. Oke, menurut kalian jawabannya mana nih yang paling tepat? Nah, coba kita bahas satu-satu. Kalau yang A, menurunnya tingkat perekonomian masyarakat, sepertinya yang A ini bukan merupakan penyebab terjadinya tindakan radikalisme ya, jadi yang A ini salah. Kemudian yang B, kurangnya pengetahuan mengenai wawasan kebangsaan. Oke, kita keep dulu. Terus tuh yang C, minimnya cinta tanah air. Oke, kita keep dulu. Dan yang D, kurangnya penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila. Boleh nih kita simpen dulu jawabannya. Dan yang E, stabilitas politik yang belum tertata dengan baik. Nah, yang ini nggak nyambung dengan pertanyaannya ya teman-teman. Jadi yang E aku eliminasi. Jadi tinggal option B, C, dan D. Nah, menurut kalian nih mana yang paling tepat antara ketiga option ini? Oke, menurut aku yang jawaban paling tepat itu adalah yang D ya teman-teman. Kurangnya penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila. Nah, kalau misalnya kalian udah menghayati nih nilai-nilai Pancasila, butir-butir Pancasila yang ada 45 itu teman-teman, pasti kalian udah pasti cinta tanah air dan juga pengetahuan wawasan kebangsaan kalian bagus teman-teman. Nah, jadi jawaban D ini udah merangkup semua option B dan C. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi soal nomor 2. Di bawah ini yang merupakan peristiwa radikalisme di masa Orde Lama, yaitu kecuali. Nah, ada kata kecualinya teman-teman, berarti yang salah ya. Nah, yang A, munculnya paham Nasakom. Yang B, pemberontakan Andi Aziz. C, tragedi bom Jakarta. D, Darul Islam. Dan yang E adalah agresi militer kedua nih teman-teman. Oke, menurut kalian jawabannya yang mana nih? Yang radikalisme yang bukan radikalisme di masa Orde Lama nih teman-teman. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang A, munculnya paham Nasakom. Nah, paham Nasakom ini adalah nasionalisme, nasionalis, agama, dan komunis teman-teman. Dan di sini munculnya adanya orang yang mau mengganti ideologi Pancasila itu dengan ideologi komunis teman-teman, yaitu dengan adanya gerakan G30 SPKI ya, yang seperti kalian tahu tuh teman-teman. Nah, kemudian berarti yang A ini termasuk ya teman-teman radikalisme pada masa Orde Lama ya. Berarti yang A benar. Kemudian yang B, pemberontakan Andi Aziz. Nah, ini juga benar nih teman-teman, yaitu munculnya waktu masa Orde Lama itu munculnya organisasi-organisasi yang berbau kedaerahan teman-teman, termasuk juga ini teman-teman pemberontakan Andi Aziz. Untuk info lebih lengkapnya kalian bisa searching di Google nih tentang pemberontakan Andi Aziz teman-teman. Kemudian yang C,
Berarti yang B benar ya teman-teman, yang A dan B itu benar. Nah, kita cari yang salahnya nih teman-teman. Nah, yang C kita lihat dulu, tragedi bom Jakarta. Nah, tragedi bom Jakarta ini terjadi pada masa reformasi teman-teman ya kan. Nah, berarti yang C ini yang bukan ya teman-teman. Nah, coba kita lihat lagi yang D, Darul Islam. Nah, Darul Islam ini terjadi di masa Orde Lama teman-teman, yaitu ada di gerakan di di Jawa Tengah kalau nggak salah aku ya, di Jawa Barat juga ada, dan nama pemimpinnya juga aku lupa siapa teman-teman, kalian bisa cari lagi nih di Google teman-teman ya kan, tentang yang DI garing TII teman-teman, kalian bisa cari aja di Google pasti ada itu. Nah, itu merupakan radikalisme di masa Orde Lama ya. Kemudian yang E yang terakhir nih, agresi militer kedua. Nah, ini juga terjadi pada masa Orde Lama. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu yang mana teman-teman? Yang C, tragedi bom Jakarta. Nah, seputar informasi juga nih buat kalian juga boleh searching di internet kejadian radikalisme tiap periodenya teman-teman, tiap tahunnya, bukan tiap tahun, tiap masanya teman-teman. Nah, di masa Orde Lama kira-kira radikalismenya itu tentang apa, kemudian di Orde Baru juga tentang apa, dan di reformasi atau era sekarang itu seperti apa radikalismenya teman-teman. Boleh ya di searching di googling. Oke, kita next lanjut ke soal nomor 3. Next ke soal nomor 3, semakin majunya perkembangan teknologi juga dapat mengupgrade tindakan radikalisme nih teman-teman. Wah, radikalisme juga bisa di-upgrade ya teman-teman seiring dengan perkembangan teknologi. Nah, kita lanjut lagi nih, radikalisme tidak hanya berbentuk kekerasan fisik tapi juga bisa berbentuk teror SMS. Hal ini sangat marak terjadi di Indonesia belakangan ini, yang mana sang penipu meminta transfer uang sebagai syarat memperoleh undian berhadiah. Hal ini merupakan pelanggaran sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, dan E kelima. Oke, menurut kalian nih apa nih? Ayo jawabannya. Dimana sekarang itu banyak banget ya teman-teman tentang teror-teror SMS. Kalau kita itu menang hadiah undian gitu teman-teman, tapi ya dengan syarat harus transfer uang dulu untuk mendapatin undian berhadiah tersebut kan teman-teman. Kalau dipikir logika sih buat apa transfer, tapi kalau udah menang gitu buat apa lagi transfer kan gitu teman-teman. Nah, jadi menurut kalian nih, tipu-tipu SMS undian berhadiah ini nih teman-teman melanggar sila keberapa sih? Coba komen di kolom komentar ya. Nah, yang kita lihat dulu yang pertama nih, sila pertama ini jelas salah ya teman-teman. Nah, jadi langsung aja eliminasi nih. Terus yang B, sila kedua coba kita simpen dulu ya. Nah, yang C ketiga ini juga bukan teman-teman, salah ya. Nah, yang D keempat juga bukan, dan yang E kelima. Oke, ini aku bingung antara B sama E nih teman-teman. Nah, menurut kalian antara B sama yang E nih apa nih? Oke, ini menurut pendapat pribadi aku, yang paling tepat itu adalah yang kelima ya teman-teman. Nah, di sini dimana ini teror SMS ini merugikan banyak orang teman-teman ya kan. Nah, dia bisa menipu banyak orang nih dengan meminta transferan untuk mendapatkan hadiah tersebut gitu kan. Nah, jadi ini merupakan merugikan banyak pihak lah teman-teman ya kan, bukan satu pihak aja yang dirugikan ya kan, tapi bermacam-macam orang dirugikan di teror SMS ini teman-teman. Jadi jawabannya itu yang paling tepat adalah yang E ya. Nah, coba kalau kita lihat yang pertama jelas enggak, karena yang pertama itu berkaitan dengan ketuhanan ya. Nah, kemudian yang ketiga nih, kenapa enggak ketiga? Ketiga kan dapat memecah persatuan kan teman-teman. Nah, di sini konteksnya itu adalah yang mana sang penipu meminta transfer uang sebagai syarat memperoleh undian berhadiah. Nah, seandainya orang yang ditipu ini mau mentransfer uang, pasti dia rugi kan teman-teman. Nah, terus itu pasti si penipu enggak mengerjain cuma satu orang, pasti dia banyak orang teman-teman, banyak memakan korban. Pasti semua orang juga, apalagi kalau orang yang ekonominya rendah teman-teman, pasti langsung transfer nih mentang-mentang dapat hadiah gitu kan. Nah, di situ merugikan banyak orang lah. Jadi yang paling tepat itu adalah yang kelima ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, kita next lanjut ke soal selanjutnya. Next ke soal selanjutnya. Negara Indonesia sejak lahirnya memiliki beragam latar belakang budaya, suku, ras, tradisi, dan agama. Apabila semua
umat beragama bersikap intoleran, kondisi masyarakat akan kacau dan stabilitas politik pasti terancam. Agar hal itu tidak terjadi, apa yang harus dilakukan antar umat beragama? A. Mengganti ideologi yang baru. B. Lebih serius mempelajari agamanya. B. Menciptakan satu hukum untuk satu ajaran agama. D. Menghargai keberagaman umat beragama. E. Menghayati semua ajaran agama. Oke teman-teman, aku rasa kalian semua udah tahu ya jawabannya apa yang paling tepat nih. Nah, kita bahas lagi nih satu persatu teman-teman. Coba kita lihat yang option A, mengganti ideologi yang baru teman-teman. Nah, ini menurut aku itu ideologi kita udah bagus ya teman-teman. Yaitu udah lengkap lah gitu kan. Nah, jadi yang A itu nggak perlu diganti ideologi yang baru. Karena kalau ideologi diganti yang baru teman-teman, maka stabilitas politik atau tatanan kehidupan bangsa itu pasti goyah teman-teman ya kan. Nah, jadi yang A itu bukan. Nah, coba kita lihat lagi yang B, lebih serius mempelajari agamanya. Ini benar teman-teman, kita itu memang harus serius mempelajari agama kita gitu kan. Cuman di sini nggak menampakkan solusinya teman-teman. Solusinya gimana sih supaya tidak terjadi sikap intoleran teman-teman. Intoleran itu artinya tidak toleransi ya antar umat beragama. Nah, jadi yang B ini kurang tepat teman-teman. Coba kita lihat lagi yang C, menciptakan satu hukum untuk satu ajaran agama. Nah, ingat teman-teman, di Indonesia itu ada berapa agama? Ada 6 ya. Nah, jadi pasti masing-masing ajaran agama itu beda lagi hukumnya kan teman-teman. Nah, jadi yang C itu bukan ya. Nah, kalau yang D, menghargai keberagaman umat beragama. Nah, yang B ini juga yang B ya maaf teman-teman. Yang D maksud aku. Nah, yang D ini benar ya teman-teman, menghargai keberagaman umat beragama ya kan. Nah, menghargai itu bisa seperti menghormati gitu kan. Nah, kemudian yang E, menghayati semua ajaran agama. Nah, kalau ajaran agama, agama kita di Indonesia itu kan 6 teman-teman. Nah, kita juga wajib memilih salah satu agama untuk kepercayaan kita kan teman-teman. Jadi kita nggak perlu nih mempelajari ke-6 ajaran agama di Indonesia teman-teman, nggak perlu. Jadi yang perlunya itu adalah menghargai keberagaman umat beragama. Ini juga udah cukup untuk mengatasi yang namanya intoleran tersebut teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D ya. Aku rasa ini soal yang paling gampang menurut aku, pasti kalian benar semua nih teman-teman. Coba komen di kolom komentar ya. Oke, kita next lagi ke soal selanjutnya. Oke teman-teman, ini soal yang terakhir nih teman-teman. Ayo, pergolakan daerah di Papua membuat pemerintah memberikan otonomi khusus Papua. Melalui otonomi tersebut dapat meredam kekecewaan rakyat Papua terhadap pemerintahan Indonesia. Upaya ini diharapkan dapat menyelamatkan keutuhan NKRI. Pergolakan daerah merupakan ancaman dari dalam, merupakan A. Spionase, B. Sabotase, C. Disintegrasi, D. Agresi, dan E. Integritas. Oke teman-teman, menurut kalian di antara kelima ini mana nih jawaban yang paling tepat? Oke, di sini ada kata kuncinya pergolakan daerah merupakan ancaman dari dalam, yaitu merupakan apa nih teman-teman? Nah, yaitu Papua itu kan kemarin ada pergolakan daerah ya. Jadi pemerintah Indonesia itu memberikan otonomi khusus nih kepada Papua supaya Papua itu untuk meredam lah kekecewaan rakyat Papua teman-teman. Nah, jadi upaya yang dilakukan si pemerintah Indonesia itu untuk menyelamatkan keutuhan NKRI ini teman-teman. Jelas ya, ada kata kunci untuk menyelamatkan keutuhan NKRI ini teman-teman. Jadi pergolakan daerah itu dapat merupakan pencerminan, dapat menyebutkan apa tuh teman-teman. Gitulah inti maksud pertanyaannya ya teman-teman. Ini soal TWK itu seperti ini teman-teman, suka dibolak-balik, jadi yang jawab itu jadi pusing ya kan. Nah, coba kita bahas satu persatu ya, dari yang A dulu. Nah, yang A, spionase. Spionase itu adalah tindakan untuk memata-matai ya teman-teman ya. Kalian bisa cari juga di internet apa sih pengertian lengkapnya spionase ya. Pokoknya kalau spionase itu adalah tentang memata-matai teman-teman. Nah, kalau yang B, sabotase. Sabotase itu adalah pengerusakan yang dilakukan secara terencana teman-teman, yaitu entah perusakan fasilitas atau apa gitu kan teman-teman. Nah, kalau yang C, disintegrasi. Disintegrasi itu adalah tidak utuh teman-teman. Ketidakpaduan
tidak padu ya, atau tidak utuh. Itu kata kuncinya. Kalau kalian mau cari yang lebih lengkapnya bisa Google sendiri ya teman-teman. Nah, kalau yang D itu agresi. Nah, agresi itu adalah pemberontakan teman-teman ya. Nah, kalau yang E, integritas. Nah, integritas ini adalah apa yang diucapkan, apa yang dipikirkan itu satu ya teman-teman. Maksudnya itu sejalan, jujur lah istilahnya ya kan. Nah, jadi menurut kalian mana nih yang tepatnya antara kelima option ini? Jawabannya jelas ya teman-teman, yaitu option C, disintegrasi. Nah, kalau misalnya pemerintah Indonesia itu tidak memberikan otonomi khusus ke Papua, maka bisa menyebabkan disintegrasi teman-teman. Jadi mungkin Papua itu bakalan memisahkan dirinya dari pemerintah Indonesia kan teman-teman. Jadi di situ keutuhan NKRI itu terganggu teman-teman. Nah, gitu ya. Oke, jadi jawabannya itu adalah yang C. Oke teman-teman, segitu dulu video dari aku tentang soal-soal radikalisme ya. Nah, buat kalian yang suka sama video ini, boleh di like dan di share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan juga di komen di kolom komentar aku, apakah aku perlu bikin part keduanya teman-teman. Di like ya, di komen maksud aku. Dan jangan lupa juga di follow Instagram aku di sini. Kalau misalnya kalian ada request, kalian boleh DM di Instagram aku. See you next video, bye-bye.